Sampai jumpa kembali sahabat bersama saya Ade Kurniawan di channel Ade Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman saja yang saya alami di lapangan, alasan mengapa pupuk organik atau pupuk kandang itu harus diaplikasikan kepada tanaman pepaya. Karena banyak sekali mungkin sahabat yang menanyakan kepada kami, mau di kolom komentar YouTube ataupun di sosial media Facebook. Jadi alasannya seperti ini sahabat, bahwa kesehatan tanah ataupun kesuburan tanah itu yang pertama akan menunjang daripada pertumbuhan tanaman, yang akan berdampak kepada kualitas buah, lebat tidaknya ataupun kesehatan tanaman. Yang kedua adalah tanah itu, untuk menciptakan tanah yang sehat, yaitu kan kita harus melihat tiga dasar dulu, yaitu kesehatan secara fisik, yang kedua kesehatan secara kimia, yang ketiga kesehatan secara biologi. Nah, pupuk kandang itu bisa menunjang ketiga hal tersebut. Salah satunya kesehatan fisik, yaitu tekstur, kepadatan tanah, gemburnya, warnanya. Nah, dengan diaplikasikannya pupuk kandang itu akan menunjang kesuburannya, itu kegemburan tanah. Jadi tanah itu tidak mudah padat, gembur teksturnya. Terus yang tadinya misalkan warnanya berwarna merah atau kekuningan seperti tanah yang kita tanam sekarang ini, sebetulnya warnanya ini merah kekuningan. Nah, berhubung kita rutin memberikan pupuk kandang, jadi lama kelamaan akan terdekomposisi oleh mikroba yang akan merubah daripada yang pertama tekstur tanah, yang kedua adalah warna tanah. Nah, yang kedua adalah kesehatan secara kimia. Nah, kesehatan secara kimia itu dapat dilihat daripada pH tanah yang pertama, pH tanah. Yang kedua adalah kandungan unsur yang tersedia dalam tanah, yaitu NPK, lalu magnesium, kalsium, dan sulfur. Nah, untuk pupuk kandang sendiri itu bisa mengikat unsur-unsur hara lain yang dapat diproses oleh mikroba, maksudnya di dekomposer gitulah, sebagai dekomposernya mikroba, bahan mentahnya pupuk organik. Nah, jadi ketika dengan waktu yang cukup lama, memang tidak bisa instan, dalam waktu 2-3 bulan ke depan itu tanah itu akan menghasilkan unsur hara yang lengkap gitu, yang dibutuhkan tanaman, khususnya unsur hara makro primer seperti N, P, dan K. Nah, untuk kalsium magnesium kita bisa menambahkan kapur pertanian sahabat. Nah, yang ketiga kita bisa lihat secara kesehatan secara biologi. Artinya secara biologi itu ketika di tanah itu banyak yang dapat kita lihat seperti cacing, terus jangkrik langsung kaki seribu ya kalau di sini titinggi namanya. Itu menandakan bahwa tanah itu banyak mengandung unsur organik yang disukai oleh hewan tersebut. Nah, itu pertanda bagus sahabat, jika tanah kita dihuni banyak hewan, tentunya tanah itu menandakan kualitasnya sehat, sehingga hewan-hewan pun betah bersemayam di dalam tanah tersebut. Manfaat lainnya adalah untuk menunjang tanaman toleransi kepada hama ataupun penyakit. Jadi artinya begini sahabat, kan di dalam tanah itu, ekosistem dalam tanah itu tidak hanya unsur hara ya, ada bakteri baik seperti Pseudomonas, E. coli, Trichoderma. Nah, dengan banyaknya unsur organik akan memproduktifkan bakteri-bakteri tersebut. Nah, bakteri tersebut baiknya dapat menghasilkan hormon yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman dalam menghadapi penyakit gitu sahabat. Jadi sebetulnya setiap makhluk hidup, semua makhluk hidup itu memiliki pertahanan dirinya masing-masing jika didukung dengan sarana-sarana lain gitu. Contohnya seperti kita lah manusia gitu kan, kalau kekurangan kalsium misalkan mudah terserang penyakit seperti flu, seperti pusing gitu. Nah, sama tanaman juga, jika tidak lengkap gitu penunjang-penunjangnya, ya jelas mudah terserang penyakit.
Jadi kunci pencegahan pertama dalam penyakit dan hama itu adalah memperbaiki kesehatan tanahnya atau kesehatan kualitas tanahnya gitu sahabat. Jadi pengaplikasian pupuk kandang itu sebetulnya metode lama atau metode orang tua dulu. Jadi sebetulnya kalau ditekankan wajib gitu hukumnya, kalau misalkan tanaman kita ingin sehat, toleransi kepada penyakit, dan umurnya lebih panjang, kita harus mengaplikasikannya. Nah kalau kami sendiri untuk pepaya, kami mengaplikasikannya setiap 3 bulan sahabat. Jadi pertama kan pupuk dasar, nah setelah 3 bulan lagi, setelah 3 bulan nanti kita aplikasikan lagi. Nah ini berhubung tanaman kami ini berumur 2 bulan, nah kurang lebih 1 bulan nanti mungkin Desember akan saya aplikasikan lagi ini pupuk kandang minimal sebanyak 10 kg sahabat. Nah jadi kan tanah itu yang menunjang sehatnya tanah itu karena mengandung banyak unsur organik gitu sahabat. Nah ketika kita tidak menambahkan unsur organik, ekosistem dalam tanah itu tidak seimbang. Nah ya berefeknya kepada kesehatan tanaman sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat cara kami dalam mengurangi dampak daripada serangan penyakit, yaitu meningkatkan kesehatan tanahnya. Nah jadi itu sangat penting ya menurut kami, dan itu juga memang saya sendiri ya diajarkan dari orang tua yang sudah bertani sejak dulu gitu, tahun 2000 ke bawah gitu. Kakek saya itu menganjurkan sangat bagus gitu hasilnya, dan dapat Anda riset gitu di Google atau di media lainnya, silahkan Anda untuk lebih meyakinkan lagi apa manfaat pupuk dasar bisa Anda lihat di web pertanian, di web komunitas pertanian, agar lebih memastikan dan meyakinkan bahwa kebutuhan pupuk kandang atau pupuk organik itu sangat diperlukan bagi tanah yang akan menunjang kesehatan tanaman. Nah mungkin itu saja sahabat informasi sedikit tentang pentingnya pupuk organik untuk aplikasi tanaman kita. Semoga dapat lebih termotivasi lagi dalam mengaplikasikan pupuk organik demi kesehatan tanah dan kesehatan tanaman. Jadi sejatinya kita itu petani yang bisa membantu menyehatkan tanah dan melestarikan lingkungan sahabat. Jadi jangan mau panennya saja tapi tanahnya tidak kelola. Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Salam dari kami, Ade Petani Indonesia.